Rekan-rekan terkasih, kali ini saya hendak mempresentasikan satu gagasan untuk mencoba mencermati gejala yang namanya pikiran biner. Pikiran biner ini tampaknya sederhana, akan tetapi kerap kali menjadi sumber dari aneka problematika di tengah masyarakat. Pikiran manusia itu bergerak dalam paling tidak tiga asas. Asas yang pertama adalah bahwa pikiran itu akan uh, muncul melalui kontras. Ketika kita melihat kontras, maka saat itulah kita dapat berpikir dan semakin memahami isi dari pikiran kita. Cara kedua untuk berpikir adalah melalui uh, penglihatan akan pola. Kalau kita melihat suatu pola dengan uh, dengan gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat, maka saat itu walaupun kita tidak punya cukup informasi, seolah-olah kita akan mengerti. Misalnya kita sepertinya mengerti perilaku dari partai politik tertentu, atau kita mengerti perilaku dari orang-orang tertentu yang seolah-olah kita sudah tahu, padahal sama sekali kita tidak punya informasi tentang dia. Itu adalah gejala bahwa pikiran kita bergerak melalui pola. Dan yang ketiga, pikiran kita adalah bergerak melalui asosiasi. Asosiasi di sini artinya adalah suatu imajinasi yang kemudian menjadi sandaran dari identifikasi diri. Misalnya, kalau kita melihat Mickey Mouse, itu kita melihat seorang pribadi yang seperti manusia, walaupun tubuhnya tikus. Terhadap Mickey Mouse, banyak orang merasa cinta, tidak merasa takut. Padahal kalau bertemu dengan tikus sesungguhnya, orang akan mungkin menjerit ketakutan dan lari atau melakukan tindakan-tindakan aneh yang menunjukkan bahwa dia tidak suka didekati oleh tikus. Tapi ketika tikus ini menjelma menjadi Mickey Mouse, itu menjadi suatu asosiasi. Asosiasi bahwa diri kita adalah makhluk yang lucu, mungil, dan punya karakter yang unik seperti di film kartun Mickey Mouse. Demikianlah tiga jalan lahirnya pikiran manusia, yaitu via kontras, via pola, dan via asosiasi. Dan saat ini kita akan melihat bahwa yang via kontras ini sungguh amat sangat kuat bergerak menjadi pikiran publik di tengah masyarakat. Pikiran kontras itu menciptakan suatu gejala lain, yaitu gejala yang membuat kita merasa lebih hidup dan merasa lebih memahami realitas. Itu adalah gejala yang namanya gejala pikiran biner, gitu ya. Pikiran biner artinya kita melihat dua kutub yang berlawanan dan berpasangan. Misalnya, kita sepertinya tahu bahwa manusia itu pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Kita tahu pasti bahwa yang namanya waktu itu ada yang sifatnya malam, ada yang sifatnya siang. Dan kemudian kita mengerti hal-hal lain yang kita bayangkan senantiasa berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada untung, ada malang, ada sulit, ada mudah, dan seterusnya. Itu adalah cara pikir uh, uh, berpikir via kontras, dan itu melahirkan satu corak pikiran yang namanya pikiran biner di tengah masyarakat. Nah, di dalam isu yang kita bicarakan melalui wacana disabilitas, pikiran kontras ini itu bermasalah karena sepertinya lalu membuat kita serta-merta seperti tahu bahwa ada keadaan yang normal dan ada yang tidak normal. Kalau tubuh seseorang dianggap able body, maka dia itu masuk kategori orang normal. Sementara kalau ada orang yang tubuhnya disabled, maka dia dianggap tidak normal. Gejala ini memudahkan kita berpikir, tetapi nanti akan berdampak bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori tidak normal itu
kemudian menjadi sasaran dari proses sosial yang diskriminatif. Orang yang tidak normal kemudian sepertinya tidak dipedulikan nasibnya ketika trotoar tidak memberi jalan yang mudah baginya. Orang yang tubuhnya tidak normal sepertinya tidak dipikirkan oleh masyarakat ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan naik transportasi atau harus mengakses fasilitas publik lainnya. Ini adalah situasi di mana cara berpikir kontras yang sebetulnya melekat di dalam diri kita itu bisa menjadi sangat problematik uh, di dalam isu disabilitas. Demikian rekan-rekan, nanti kita dalami dalam dalam topik lain di dalam wacana teologi disabilitas ini. Untuk kali ini saya cukupkan presentasinya sekian. Terima kasih.